Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi dengan channel Gas Berbagi Ilmu. Kali ini kita masih membahas soal biologi ya, khususnya untuk bab keanekaragaman hayati. Nah, ini yang akan dibahas adalah soal-soal UN SMA, dan kali ini kita akan membahas soal nomor 6 sampai nomor 10 ya. Soal nomor 1 sampai nomor 5 itu sudah kita bahas ya di video sebelumnya, dan untuk nomor 10 dan sampai 20 itu juga ada di video berikutnya. Jadi kita nanti bagi dalam 4 bagian ya, 4 video ya. Satu video itu isinya 5 ya. Nah, untuk video kali ini adalah yang nomor 6 sampai nomor 10 ya. Baik, kita mulai ya dengan soal yang pertama, yaitu soal nomor 6. Kambing, sapi, dan kerbau dapat dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang sama berdasarkan A. Habitat, B. Jenis makanan, C. Jenis penutup tubuh, D. Sistem rangka tubuh, E. Jumlah kuku. Yang mana nih jawabannya yang paling tepat ya, dikelompokkan dalam kelompok yang sama? Jawabannya paling tepat adalah yang E ya. Jadi memang kambing, sapi, dan kerbau itu dapat dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang sama, itu berdasarkan jumlah kukunya ya. Ketiga hewan tersebut itu termasuk ke dalam kelompok apa tuh? Kelompok Artiodactyla ya, karena memiliki jumlah kuku yang genap. Nah, kemudian jenis makanan, kemudian apalagi jenis penutup tubuh, kemudian sistem rangka tubuh, itu bukanlah dasar pengelompokan hewan-hewan tersebut ke dalam kelompok Artiodactyla ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang E ya, jumlah kuku. Selanjutnya nomor 7. Hutan hujan tropis merupakan habitat yang paling banyak menyimpan keanekaragaman hayati. Jenis hutan ini banyak terdapat di Indonesia. Cara pemanfaatannya agar tetap lestari adalah dengan A. Memanfaatkan sumber daya alamnya semaksimal mungkin, B. Menggunakan alat-alat modern sehingga tidak menimbulkan kerusakan, C. Membuat semua hutan menjadi kawasan tertutup, D. Menggunakan metode tebang pilih dalam tanam kembali, E. Melakukan penelitian yang intensif di kawasan hutan tersebut. Nah, ini adalah soal UN tahun 2012. Yang mana nih jawaban yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang D ya, menggunakan metode tebang pilih dan tanam kembali. Jadi hutan hujan tropis itu mengandung sumber daya alam yang sangat besar ya. Salah satunya apa? Salah satunya itu kayu pastinya ya. Nah, manusia melakukan penebangan kayu itu untuk memenuhi kebutuhannya. Penebangan kayu sebaiknya kita lakukan dengan menerapkan metode tebang pilih dan tanam kembali ya. Pohon yang boleh ditebang itu adalah pohon yang sudah tua dan berdiameter lebih besar dari 60 cm. Selanjutnya dilakukan penanaman kembali sehingga kelestarian tumbuhan tetap terjaga. Nah, memanfaatkan sumber daya alam semaksimal mungkin justru itu akan merusak ekosistem hutan ya. Kemudian penggunaan alat modern tidak menjamin keadaan hutan tetap baik. Nah, membuat hutan menjadi kawasan tertutup juga bukanlah tindakan yang bijaksana. Kenapa? Karena di dalam hutan terdapat berbagai jenis sumber daya alam yang dapat memenuhi kehidupan manusia juga ya. Jadi nggak bijaksana juga kalau menutup kawasannya ya. Kemudian penelitian yang terlalu intensif juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di hutan ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya. Baik, nomor selanjutnya, nomor 8. Tanaman jambu biji, mangga, rambutan, dan durian termasuk dalam kelompok yang sama karena memiliki ciri-ciri yang sama. Dasar pengelompokan dari keempat tumbuhan tersebut adalah A. Habitat, B. Tempat tumbuh, C. Adanya daging buah, D. Jumlah keping biji, E. Cara berkembang biak. Nah, ini adalah soal UN tahun 2015. Jawaban yang paling tepat yang mana yang paling tepat? Yang D ya. Jadi dalam sistem klasifikasi lama, berdasarkan jumlah keping lembaganya atau keping biji, tumbuhan biji tertutup dibagi menjadi 2 kelas ya. Apa aja itu? Yaitu dikotil berkeping 2 dan monokotil ya, berkeping 1. Tanaman jambu biji, mangga, rambutan, dan durian itu dimasukkan ke dalam kelas yang sama, yaitu dikotil ya, berkeping 2. Habitat tempat tumbuh tempat tumbuh gitu, kemudian adanya daging buah dan cara berkembang biak itu bukanlah dasar pengelompokan tanaman-tanaman tersebut ke dalam kelas dikotil ya. Jadi paling tepat itu adalah yang D. Nomor berikutnya, nomor 9.
Bunga mawar memiliki varietas yang berbeda-beda, tetapi masih dalam satu spesies, yaitu Rosa sinensis. Pengelompokan tanaman ini ke dalam satu spesies berdasarkan A. Bentuk perakaran dan jumlah mahkota bunga, B. Bentuk tulang daun dan bentuk helaian daun, C. Adanya lapisan kambium batang, D. Sifat morfologi, anatomi, dan fisiologi yang sama, tidak dihasilkan biji tanaman. Yang mana jawabannya yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang D ya. Jadi berbagai varietas bunga mawar yang meliputi bunga mawar berwarna merah, putih, oranye, atau kuning itu termasuk dalam satu jenis, yaitu Rosa sinensis ya. Kenapa? Karena memiliki gen yang sama. Oleh karenanya, gennya sama itu, maka sifat morfologi, anatomi, dan fisiologinya juga sama. Perbedaan warna bunga mawar itu hanya menunjukkan adanya keanekaragaman dalam satu gen. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya. Kemudian soal berikutnya, soal yang terakhir ya. Untuk video ini, nanti untuk yang 11 dan berikutnya ada di video yang lain ya. Soal nomor 10, Kepulauan Wakatobi di Sulawesi Tenggara akhir-akhir ini menarik perhatian dunia dengan ditemukannya salah satu terumbu karang terindah di dunia. Berikut ini beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di Kepulauan Wakatobi. 1. Menjual barang dan ikan warna-warni dengan harga yang mahal. 2. Menjadikan Wakatobi menjadi daerah tujuan wisata bahari dengan fasilitas yang tidak merusak terumbu karang. 3. Melestarikan terumbu karang dengan melarang siapapun menjamah dan mendekatinya. 4. Menjadikan wilayah Wakatobi sebagai daerah perlindungan bawah air. Nah, tindakan yang paling tepat untuk melestarikan daerah tersebut adalah yang mana? Yang mana nih? Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. 2 dan 4 ya. Jadi, menjadikan Wakatobi menjadi daerah tujuan wisata bahari dengan fasilitas yang tidak merusak terumbu karang, yaitu yang 2, itu tepat ya. Kemudian juga, yang nomor 4 juga tepat ya, menjadikan wilayah Wakatobi sebagai daerah perlindungan bawah air. Jadi, memang terumbu karang itu adalah sumber daya alam kelautan yang bersifat dapat diperbaharui. Meskipun dapat diperbaharui, tetapi jika pengambilan terumbu karang dilakukan secara tidak terkendali, itu akan mengakibatkan kerusakan serta populasinya makin menurun. Terumbu karang merupakan habitat berbagai jenis biota laut. Jika terumbu karang mengalami kerusakan, maka akan banyak biota laut yang tidak dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, usaha yang diperlukan untuk melestarikan terumbu karang di Kepulauan Wakatobi itu antara lain menjadikan Wakatobi sebagai daerah tujuan wisata bahari dengan fasilitas yang tidak merusak terumbu karang di sana dan sebagai daerah perlindungan bawah air. Sementara itu, kalau menjual karang dan ikan warna-warni dengan harga yang mahal dapat mendorong pengambilan terumbu karang semakin merajalela sehingga nanti akan mengakibatkan populasinya menurun. Kemudian kalau melestarikan terumbu karang dengan melarang siapapun menjamah dan mendekatinya bukanlah tindakan yang bijaksana juga ya, karena terumbu karang menyajikan pemandangan bawah laut yang sangat indah, sehingga dapat dijadikan objek wisata bawah air. Kemudian dengan adanya larangan untuk menjamah maupun mendekati, terumbu karang tidak dapat dijadikan sebagai lokasi wisata bawah air. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya. Baik, terima kasih untuk video ini cukup ya sampai nomor 10. Untuk video nomor 11 sampai nomor 20 itu silakan adik-adik cek di playlist ya. Baik, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.